Assalamualaikum, nama saya Nur Hikmah. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Dalam bab ini kita akan mempelajari faktor produksi bawaan dan teori Excel-Holding yang tujuan pembelajarannya setelah membaca bab ini diharapkan kita dapat menjelaskan bagaimana keunggulan komparatif yang didasarkan pada perbedaan dalam faktor pendukung yang ada di seluruh negara. Kemudian menjelaskan bagaimana perdagangan mampu mempengaruhi harga faktor produksi relatif di dalam dan di antara negara-negara. Selanjutnya menjelaskan mengapa perdagangan mungkin hanya alasan kecil untuk dinginnya kesenjangan upah antara tenaga terampil dan dengan tenaga yang tidak terampil. Teori Excel-Holding didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Pertama, yaitu ada dua negara, negara satu dan negara dua dan komoditas. Komoditas ekstrim komoditasi dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Asumsi ini dibuat dengan pengetahuan bahwa penyederhanaan akan menghasilkan kesimpulan yang dasarnya tidak berubah dari teori. Kemudian yang kedua, yaitu kedua negara menggunakan teknologi yang sama dan produksi dalam produksi. Jika harga-harga faktor produksi sama di kedua negara, produsen di kedua negara akan menggunakan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama persis dalam produksi setiap komoditas. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Berarti bahwa komoditas X membutuhkan tenaga kerja yang relatif lebih banyak daripada komoditas Y di kedua negara. Keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam produksi komoditas apapun akan meningkatkan output komoditas tersebut dalam proporsi yang sama. 5. Spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Berarti bahkan dengan perdagangan bebas, kedua negara terus memproduksi dua komoditas. Hal ini menyiratkan bahwa tidak satupun dari kedua negara adalah sangat kecil. 6. Selera yang sama di kedua negara. Preferensi permintaan adalah identik di kedua negara. Dengan demikian, ketika harga komoditas selalu sama di kedua negara tersebut akan mengkonsumsi X dan Y dalam porsi yang sama. Asumsi ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara, bahwa produsen, konsumen, dan pedagang komoditas X dan Y di kedua negara masing-masing terlalu kecil untuk mempengaruhi harga komoditas tersebut. Kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional, bahwa tenaga kerja dan modal bebas bergerak dan memang bergerak cepat dari daerah dan industri yang pendapatannya lebih rendah ke daerah dan industri yang pendapatannya lebih tinggi, sampai dengan pendapatan untuk jenis tenaga kerja dan mode yang sama adalah sama di semua bidang penggunaan dan industri negara. Kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional, bahwa spesialisasi
dalam produksi berlangsung terus sampai harga komoditas relatif sama di kedua negara dengan perdagangan tercapai. Nah, 10. Semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Berarti bahwa tidak ada sumber daya atau faktor produksi yang menganggur di suatu negara. Kemudian yang ke-11 yaitu perdagangan internasional antara negara adalah seimbang, bahwa total nilai ekspor masing-masing negara sama dengan nilai total impor nasional. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Miftahul Alim dari tim 2 akan mempresentasikan tentang intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Yang pertama, intensitas faktor produksi. Dalam dunia dua komoditas X dan Y dan dua faktor tenaga kerja dan modal, kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal jika rasio modal tenaga kerja K atau L yang digunakan dalam produksi Y lebih besar dari K atau L yang digunakan dalam faktor produksi X. Yang kedua, kelimpahan faktor produksi. Ada dua cara untuk menentukan kelimpahan faktor produksi. Salah satu cara adalah dari segi unit fisik, misalnya dalam jumlah keseluruhan modal dan tenaga kerja yang tersedia untuk masing-masing negara. Cara lain untuk menentukan kelimpahan faktor produksi adalah dalam hal harga faktor produksi relatif, yaitu dari segi harga sewa modal dan harga waktu kerja di negara masing-masing. Yang ketiga, kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K insentif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y daripada negara 1. Di sisi lain, karena negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L insentif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi negara 2. Selanjutnya, faktor bawaan teori Haxer-Ohlin. Yang pertama, teorema Haxer-Ohlin. Yang kedua, kerangka ekuilibrium umum teori Haxer-Ohlin. Yang ketiga, ilustrasi teori Haxer-Ohlin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trivana Agnes Yuliana akan menyampaikan tentang penyeimbangan harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai teori penyeimbangan harga faktor produksi yang merupakan sebuah konsekuensi karena mengikuti langsung hasil teori HO dan berlaku hanya jika teori HO berlaku. Paul Samuelson, beliau peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1970, yang adalah tokoh yang membuktikan teori penyeimbangan harga faktor produksi. Untuk alasan ini, kadang-kadang teori ini disebut sebagai teorema Haxer-Ohlin-Samuelson atau teorema HOS. Perdagangan internasional akan membawa pemetaan dalam hasil relatif dan absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah pengganti mobilitas internasional dari faktor produksi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanda Modinatun Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyeimbangan harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai teori penyeimbangan harga faktor produksi
produksi yang merupakan sebuah konsekuensi karena mengikuti langsung hasil teori H-O dan berlaku hanya jika teori H-O berlaku. Paul Samuelson (peraih Nobel di bidang ekonomi tahun 1970) adalah tokoh yang membuktikan teori penyeimbangan harga faktor produksi (konsekuensi). Untuk alasan ini, kadang-kadang teori ini disebut sebagai teorema Hexaulin. Samuelson (teorema H-O-S untuk kependekannya. Dan untuk yang selanjutnya, teorema penyeimbangan harga faktor produksi. Kita dapat menyatakan teorema penyeimbangan harga faktor industri sebagai berikut. Perdagangan internasional akan membawa pemerataan dalam hasil relatif dan absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah pengganti mobilitas internasional dalam faktor produksi. Hal ini berarti bahwa perdagangan internasional akan menyebabkan upah tenaga kerja homogen misalnya tenaga kerja tingkat keahlian, keterampilan, dan produktivitas yang sama. Harus sama di semua negara yang terlibat dalam perdagangan. Demikian pula, perdagangan internasional akan menyebabkan hasil model yang homogen, misalnya model untuk usaha dan produktivitas dan resiko yang sama. Dan yang selanjutnya, penyeimbangan harga faktor produktivitas relatif dan absolut. Karena setiap negara beroperasi di bawah persaingan sempurna dan menggunakan teknologi yang sama, penyeimbangan harga faktor produksi mutlak berarti perdagangan internasional yang bebas juga menyetarakan upah real untuk jenis tenaga kerja yang sama di kedua negara dan tingkat suku bunga real untuk jenis modal yang sama di kedua negara. Namun, mengingat bahwa perdagangan menyetarakan harga faktor produktivitas relatif di mana persaingan sempurna ada di semua komoditas dan pasar faktor produksi, dan bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dan menghadapi hasil yang konstan atas skala dalam produksi kedua komoditas. Perdagangan juga menyeimbangkan hasil mutlak dari faktor-faktor produksi yang homogen. Perdagangan bertindak sebagai pengganti untuk mobilitas internasional dari faktor-faktor produksi dalam pengaruhnya terhadap harga-harga faktor produksi. Demikian pula, modal akan bergerak dari negara dengan tingkat bunga rendah ke negara dengan tingkat bunga yang tinggi sampai tingkat bunga yang seimbang terjadi di kedua negara.